Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-81, dengan judul Tes Pendahuluan. Langsung ke dalam alurnya. Ini adalah jenis perasaan yang luar biasa, dan si kecil itu cepat dan gesit. Dengan gerakan sekecil apapun, dan kekuatan ledakan akan tercipta, seolah-olah seluruh tubuhnya akan terbang ke langit. 3. Jalan surgawi, yang tampak seperti gunung berapi melonjak dengan energi esensi. Magma terus mengalir ke bawah ke tubuh si kecil, mengisi seluruh tubuhnya dengan vitalitas konstan dan terus-menerus menjaga tubuhnya pada kondisi puncaknya. Teriakan binatang buas menggema, dan makhluk besar muncul di pegunungan ini. Panjangnya lebih dari 30 meter, dan bulu peraknya bersinar seperti sutra saat sepasang tanduk kilin tumbuh di atas kepalanya. Matanya sebesar baskom besar, dan pupil merah darahnya dengan dingin menatap ke arah ini. Tubuhnya berbentuk seperti harimau putih, tetapi memiliki sepasang tanduk kiling yang tumbuh di kepalanya. Lebih dari 10 paku tulang menonjol keluar dari punggungnya, dan tombak pertempuran Zhang yang satu ini berkilau dengan kilau seputih salju. Ini adalah binatang buas asli yang memahami makna misterius di balik simbol. Itu menempati area ini di dalam pegunungan, dan tidak ada yang tahu berapa banyak burung ganas dan binatang buas yang harus dibunuhnya untuk mengamankan posisinya sebagai Raja Tirani. Itu dikejutkan oleh suara yang sangat besar, dan itu mulai terasa seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu kesuciannya. Oleh karena itu, ia datang untuk membunuhnya. Jika ini masa lalu, si kecil akan memilih untuk melarikan diri untuk segera melarikan diri, namun saat ini, dia sama sekali tidak takut. Dia dengan tenang berdiri di atas batu saat dia membersihkan dan dengan tenang melihatnya dengan matanya yang besar. Niat membunuh binatang buas ini melonjak pada awalnya, tetapi setelah konfrontasi singkat, tiba-tiba ia mengeluarkan teriakan sebelum berbalik dan melarikan diri. Satu pukulan cakarnya menghancurkan batu besar lebih dari 10.000 jin di bawahnya menjadi bubuk halus. Setelah itu, ia melompat saat cahaya multiwarna beredar di sekujur tubuhnya, seolah-olah naga tanpa tanduk perak sedang bepergian melalui daerah pegunungan. Hatinya penuh amarah, dan ia membuka mulutnya untuk memancarkan cahaya putih, meratakan seluruh hutan saat tubuh peraknya menghilang ke jantung pegunungan. Di jarak yang kosong, ada beberapa bintik hitam yang dengan cepat melesat. Beberapa burung ganas muncul yang berkedip-kedip dengan simbol di sekujur tubuh mereka. Mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan saat aura kuat mereka menindas segalanya, mengejutkan puluhan ribu hewan menjadi gemetar. Mereka semua sangat menakutkan. Niat membunuh mereka melonjak, dan siap untuk menukik kapan saja. Pria kecil itu mengangkat kepalanya dan dua berkas cahaya yang mengejutkan keluar dari matanya saat bagian bawah pupilnya menghasilkan dua simbol yang menindas. Burung-burung ganas mengeluarkan teriakan panjang, dan langsung mengepakkan sayap mereka sebelum menyerbu ke tepi awan. Mereka terkejut dan marah, tetapi mereka merasa lebih takut. Mereka hanya tinggal sebentar, dan segera setelah itu, mereka dengan cepat terbang menuju cakrawala sebelum menghilang. Di dalam pegunungan terdekat, bahkan keberadaan terkuat di puncak rantai makanan tidak menantang si kecil, dan semuanya meringkuk ketakutan. Si Hao tidak pernah bergerak, namun dia mengejutkan raja-raja tirani pegunungan itu hingga mundur. Dia duduk bersila, dan dengan tenang memahami sensasi alam surgawi. Saat dia terbenam di dalam, magma menggelegak, menenggelamkannya di dalam. Kabut misterius mulai muncul di tempat dia duduk. Si kecil hanya berhenti setelah sepanjang siang dan malam. Dia berdiri dan menghadapi cahaya matahari terbit. Dia menghirup cahaya ilahi. Dia akhirnya merasa bahwa kultivasinya telah terkonsolidasi sepenuhnya. 3 kawah gunung berapi dikumpulkan di dalamnya,
dan mereka perlahan menghilang saat dia mengambil langkah besar menuju desa batu. Wow, si kecil kembali dan dia benar-benar memburu macan tutul naga banjir. Anak-anak semua melepaskan keterkejutan mereka saat si kecil membawa seekor binatang besar sepanjang 10 meter. Itu memiliki tubuh macan tutul, tetapi memiliki kepala naga banjir yang menakutkan. Meskipun sudah mati, itu masih memancarkan kekuatan ganasnya. Nak, apakah kamu membuat terobosan? Kepala desa sangat terkejut. Kalau tidak, tidak mungkin naga banjir ini dibunuh dengan mudah, karena sangat kuat. Orang kecil yang mampu membawanya kembali dengan mudah sudah cukup untuk mengilustrasikan poin ini. Little Si Hao mengangguk dengan matanya yang jernih dan sangat murni. Di tengah cahaya matahari terbit, tubuh mungilnya berkilau cemerlang. Dia membuat orang-orang merasa sangat tersentuh, karena dia masih anak-anak, namun secara tak terduga adalah seorang ahli alam Heavenly Passage. Banyak orang mengalami kesulitan melangkah ke alam ini sepanjang hidup mereka, namun selama beberapa tahun yang singkat ini, dia dengan cepat mencapai ketinggian ini. Bahkan ketika menggunakan mata yang paling keras untuk menghakiminya, seseorang masih akan mendesah dengan takjub. Anak kecil, apakah kamu sudah memahaminya? Bisakah kamu mengalahkan kelompok bandit ganas itu? Sekelompok anak-anak lari dari tepi danau dan mengelilinginya. Mereka semua mengepalkan tangan kecil mereka saat harapan bersinar di mata mereka. Luka yang ditimbulkan oleh sesepuh yang dicambuk dan dikirim terbang, serta bekas luka di wajah ayah mereka masih ada. Penghinaan semacam ini benar-benar membuat orang sedih dan marah, dan sulit untuk ditekan. Selain itu, kelangsungan hidup penduduk desa telah menjadi masalah, dan mereka semua mungkin mati di bawah pembunuhan tanpa ampun dari para bandit keji. Aku akan mencoba yang terbaik, tidak perlu takut pada mereka. Little Si Hao memiliki bulu-bulu listrik yang berkedip-kedip di matanya. 2 hari kemudian, gemuruh bergema dari cakrawala, dan sekelompok orang berkuda menuju. Mereka semua adalah binatang buas dan ganas dengan sisik padat di sekujur tubuhnya. Meskipun hanya ada sekitar 10, mereka sama kuatnya dengan banjir. Mereka membawa aura panik saat mereka menjatuhkan diri. Mereka belum mencapai tenggat waktu, namun para bandit ini memutuskan untuk muncul lebih awal. Niat membunuh mereka melonjak, dan binatang buas yang sangat besar itu memamerkan taring mereka saat mereka melebarkan mulut berdarah mereka. Tanduk mereka tebal dan hitam pekat, membuat mereka tampak sangat menyeramkan. Hanya sebagian kecil dari bandit ganas yang datang, dan kelompok mereka tidak termasuk kekuatan utama atau roh penjaga itu. Meski begitu, aura iblis mereka masih melonjak tajam, menyebabkan suasana di sekitar desa batu segera terasa dingin. Kalian orang pedesaan, apakah kalian siap? Di atas seekor binatang buas, seorang laki-laki yang mengenakan baju besi bersisik hitam bertanya sambil menunjuk ke arah penduduk desa dengan cambuk di tangan kanannya. Penduduk desa tidak menanggapi saat mereka menatapnya. Apakah kalian bisu? Mengapa Anda tidak berbicara? Hanya tersisa 2 hari lagi sebelum tenggat waktu. Jika kalian masih belum memiliki emas hitam di tangan, saya rasa tidak perlu menunggu 2 hari lagi. Aura kejam pemimpin ini sangat parah. Saat dia berbicara, bahkan matanya berdiri tegak. Jauh lebih sedikit orang di sini. Apakah kalian benar-benar melarikan diri? Saat pemimpin lain berbicara, wajahnya tenggelam. Matanya mulai memancarkan rasa dingin saat dia berkata, tanpa izin kami, kalian benar-benar berani untuk melarikan diri. Apakah Anda benar-benar tidak memahami hidup dan mati? Apa menurutmu dengan melakukan itu, mereka benar-benar bisa bertahan? Petik 2. Di antara bandit ganas ini, beberapa dari mereka tertawa terbahak-bahak saat memperlihatkan gigi putih padat mereka.
Mereka tanpa ampun duduk di atas tiang besar mereka yang tingginya setidaknya 2-3 meter dan panjang 5-6 meter. Tunggangan itu memiliki gigi seperti anjing yang seperti belati putih salju, dan itu sangat menakutkan. Jenis mastif yang tumbuh di gurun besar ini sangat ganas dan tajam, dan mereka memiliki indera penciuman yang sangat kuat. Mereka percaya bahwa meskipun penduduk desa meninggalkan desa, masih sulit bagi mereka untuk benar-benar melarikan diri. Jika kita menangkap mereka kembali, aku ingin kalian memahami dengan jelas arti mati daripada hidup. Salah satu pemimpin membuka mulutnya lebar-lebar, mengirimkan rasa dingin yang menusuk tulang ke duri penduduk desa. Itu, tiba-tiba, para bandit ganas itu menemukan keberadaan unicorn. Mata mereka segera memancarkan kilatan yang tidak menyenangkan dan memperlihatkan ekspresi terkejut mereka yang menyenangkan. Ini mutasi dari kuda bersisik, unicorn. Mereka kuat dan kokoh, dan seluruh tubuh mereka bersinar dengan cahaya putih keperakan. Mereka dapat melakukan perjalanan 10.000 li dalam sehari, jadi mereka adalah tunggangan yang sangat cepat. Petik 2. Ada lebih dari satu. Sebenarnya ada banyak sekali. Petik 2. Terakhir kali, semua unicorn disembunyikan di hutan terdekat, jadi mereka tidak menemukannya. Namun kali ini, mereka tertangkap basah, dan bandit ganas itu menyipitkan mata mereka dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Binatang buas jenis ini bukanlah yang terkuat, tapi mereka unggul dalam kecepatan dan sangat langka. Jika mereka menunggangi unicorn, di masa depan, mereka akan benar-benar seperti angin dan bepergian lebih cepat. Mereka akan bisa bergerak tanpa hambatan di gurun besar yang tak terbatas ini, menyapu segala sesuatu di depan mata mereka. Mereka ditunggangi oleh anak-anak. Apakah mereka bersiap untuk melarikan diri? Salah satu pemimpin menatap dingin sebelum melihat ke arah sekelompok orang dewasa di desa. Katakan pada mereka untuk datang dan mempersembahkan unicorn mereka. Namun, tidak ada satu orang pun yang menanggapi saat laki-laki berbadan sehat di pintu masuk desa menatapnya dengan acuh tak acuh. Kalian orang desa yang kasar, apakah kalian bisu? Apakah kamu tidak mendengarku? Beritahu anak-anak itu untuk memimpin unicorn dan berikan kepada kami. Kalau tidak, aku akan membantai desamu sekarang. Pemimpin lain yang mengenakan baju besi hitam mengancam dengan tatapan menakutkan yang tampak seperti belati. Dia mendesak binatang buas itu untuk berjalan ke depan, dan melambaikan kuda di tangannya, memukul ke arah si Linghu, si Fei Jiao dan yang lainnya. Terakhir kali, justru dialah yang menimbulkan luka yang sangat besar di wajah para pria itu, menyebabkan mereka mengeluarkan banyak darah. Kali ini, dia masih kejam dan tidak masuk akal, dan langsung muncul dan mencambuk mereka dengan aura kejamnya yang menakutkan. Peng! Pria kecil itu berjalan maju dan meraih kapal penunggang kuda dengan tangan kosong, menghalangi mereka. Pemimpin ini kagum. Dia yang paling jelas tentang seberapa kuat whiplash-nya, jadi dia terkejut ketika anak itu meraihnya dengan satu tangan. Dia dengan lembut menjentikkan pergelangan tangannya, dan simbol mulai menyebar di sepanjang cambuk saat itu memanjang ke depan. Namun, ketika mereka bertemu dengan telapak tangan si kecil, mereka semua langsung padam. Anak kecil, kamu agak aneh. Ia kaget dan langsung menghentak dengan marah hingga menginjak wajah si kecil itu. Seberkas cahaya melintas di mata besar pria kecil itu, dan dia bahkan lebih cepat dari dirinya. Peng! Dia meraih kaki itu dan menggunakan sedikit kekuatan untuk langsung melepaskannya dari tunggangannya. Tubuhnya dengan keras membuat gerakan berputar, segera menghantamkan tubuhnya ke tanah. Au! Pemimpin itu berteriak dengan sedih. Debu dan asap melonjak saat kepala dan wajahnya bersentuhan dengan permukaan tanah. Mulut dan hidungnya menyemburkan darah, dan mulutnya secara khusus berubah menjadi area daging yang hancur. Dia memiliki kurang dari 10 gigi di dalam mulutnya.
Peristiwa yang tidak terduga ini sangat mencengangkan. Para bandit ganas tidak menyangka bahwa desa yang tampak lemah ini benar-benar akan memiliki seseorang yang berani melawan mereka. Lagi pula, itu adalah seorang anak kecil yang membuat mereka menjadi bodoh sesaat. Pemimpinnya ketakutan dan khawatir saat seluruh tubuhnya mulai bersinar. Simbol-simbol terjalin untuk berjuang bebas, namun, di bawah pengekangan kekuatan suci si kecil, perjuangannya sia-sia. Pergelangan kakinya dipegang oleh tangan kecil itu seolah-olah diikat oleh besi kaki, dan praktis akan patah. Pria kecil itu mengayunkannya seolah-olah dia sedang melambai-lambaikan orang-orangan sawah, dan dengan kasar menghantamnya lagi ke tanah. Puh, suara daging hancur terdengar, dan pemimpin ini mulai berteriak celaka lagi. Kali ini, dia terlempar ke sebuah batu besar, dan seluruh tubuhnya retak saat tubuhnya patah. Si kecil bertingkah seperti sedang membuang bangkai anjing, dan melemparkannya ke pintu masuk desa. Si Linghu berjalan ke depan, menginjak dadanya dengan satu kaki dan berkata, "Bukankah kalian sombong beberapa saat yang lalu? Kamu berani mengambil cambuk dan cambuk di wajah tetua kita. Aku sudah lama bersamamu sekarang." Sekelompok tetua semua berkumpul dan dengan marah menginjak dengan kaki besar mereka. Ah, puh, wajah pemimpin ini berubah bentuk di tempat, dan diinjak-injak menjadi semangka busuk. Semuanya terjadi secara instan. Sekelompok bandit keji tercengang karena semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Terakhir kali, para penduduk desa itu lemah seperti domba dan tidak berani membalas. Namun hari ini, bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa sekeras ini? Kelompok pria dewasa itu menjadi gila. Bunuh dia. Pemimpin lainnya buru-buru berteriak. Dia memerintahkan para bandit untuk mengambil tindakan saat mereka bersiap untuk membantai jalan menuju pintu masuk desa. Kiang, suara kiang terus-menerus terdengar saat sekelompok orang mengeluarkan senjata mereka sebelum maju ke desa batu pembantaian. Orang kecil itu berteriak dengan keras dan menamparkan ke arah orang-orang yang menyerang di garis depan. Simbol dilepaskan, membuat telapak tangannya tiba-tiba muncul sebesar batu kilangan. Suara peng-peng bergema keluar secara berurutan, dan bandit ganas itu terbang satu persatu saat mereka semua terlempar. Ini adalah kekuatan ilahi yang menakjubkan yang mematahkan semua tulang mereka. Setelah mereka dipukul terbang, mereka mengalami kesulitan bahkan untuk berdiri, dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Selain itu, ini hanya serangan yang dikirim si kecil secara acak, dan meskipun dia tidak menaruh banyak kekuatan di belakangnya, itu masih menciptakan kekuatan membunuh yang begitu besar. Beberapa pemimpin yang tersisa semuanya dengan ringan berteriak. Telapak tangan mereka mulai bersinar, dan bulu-bulu yang tumbuh subur muncul, menerangi pintu masuk desa menjadi area kemegahan. Dia mengaktifkan simbol untuk menggunakan teknik api. Dulu ketika mereka biasa membakar, membunuh dan menjarah, dia adalah salah satu pasukan utama mereka yang bertugas membakar desa. Dia mengubur beberapa orang di dalam lautan api ini, dan ini dilakukan dengan mengandalkan teknik nyala api yang tepat ini. Namun hari ini, itu sama sekali tidak berguna melawan si kecil. Si kecil mengulurkan tangan dengan telapak tangannya, mengisi udara dengan simbol, dengan mudah memadamkan kobaran api yang tumbuh subur itu. Kemudian dengan suara peng, seolah-olah pemimpin itu telah dipukul dengan kekuatan gunung, dan dia terbang melintasi udara sejauh lebih dari 10 meter. Suara pipa terdengar dan, sebagian besar tulang pemimpin ini telah hancur berkeping-keping, dan sepertinya dia tidak akan pernah berdiri lagi. Bandit, bukankah kalian sebelumnya sangat kejam? Di mana kesombonganmu sekarang? Petik 2. Si Fei Jiao dan yang lainnya maju dengan senjata berat di tangan mereka dan menabrak ke depan. Setiap serangan akan memercikkan darah. Orang-orang ganas yang terbaring di tanah, masing-masing dari mereka telah mengambil setidaknya 10 nyawa manusia.
Biasanya, mereka kejam dan brutal. Sekarang, bagaimanapun, ketakutan membayangi mereka. Dengan mata mereka menatap lebar, mereka mulai menangis minta ampun. Si kecil bergerak secepat kilat, dan dengan mudah menyerahkan para bandit ganas ini. Namun, dia tahu pertempuran sebenarnya adalah dengan roh penjaga itu, dan skuadron kecil orang dan kuda ini tidak banyak berperan. Episode ke-82, dengan judul Invasi Satu Orang, langsung ke dalam alurnya. Sekelompok anak-anak semuanya sangat bersemangat dan terharu, dan mereka segera berlari ke sana. Mereka mengepung si kecil, dan mereka semua mulai berbicara saat mengomentari apa yang baru saja terjadi. Anak kecil, kamu sangat luar biasa. Anda mengalahkan orang-orang ini hanya dengan satu serangan. Bahkan pemimpin yang mengetahui teknik berharga api bisa menahannya. Petik 2. Kapan aku bisa membunuh bandit berkeliaran seperti memotong rumput? Lebih dari 10 orang telah dikirim. Si Fei Jiao dan yang lainnya tidak bersikap toleran terhadap mereka dan melemparkan mereka ke pegunungan untuk memberi makan binatang buas itu. Tangan bandit ganas ini telah diwarnai dengan darah. Membiarkan orang-orang ini pergi sama dengan menghukum yang baik dan memelihara kejahatan, dan hanya lebih banyak orang yang akan menderita. Adapun tunggangan ini, ada yang terlalu ganas dan tidak bisa dijinakkan, sehingga segera dibunuh untuk dijadikan makanan bagi penduduk desa batu. Adapun 10 binatang buas lainnya yang relatif jinak, mereka menjadi tunggangan bagi penduduk desa. Haha, kamu membuat pencapaian besar. Binatang buas ini semuanya adalah tunggangan yang bagus. Satu-satunya masalah adalah bahwa mereka biadab yang perlu diberi makan darah dan daging setiap hari. Petik 2. Si Linghu, si Fei Jiao dan yang lainnya sangat senang. Meskipun mereka tidak pernah menunggangi unicorn, memiliki sekelompok binatang buas yang bagus sebagai penggantinya sekarang juga cukup bagus. Tunggangan bandit ganas ini secara alami tidak akan terlalu buruk, dan mereka adalah yang paling cocok untuk pergi dan memasuki gurun besar. Meskipun masing-masing dari mereka memiliki mulut berdarah, gigi yang keras dan sisik yang padat di sekujur tubuhnya, mereka benar-benar kuat. Begitu mereka dijinakkan, mereka akan menjadi tunggangan yang bagus. Matahari merah mulai terbenam di timur, dan penduduk desa sangat senang. Mereka mulai merebus binatang buas yang telah dibunuh dalam api besar sampai daging mereka menjadi lunak. Mereka ditopang di atas api unggun sampai dipanggang keemasan, dan aroma daging berminyak membuat orang ngiler karena nafsu. Mereka makan daging dalam jumlah besar sambil mendiskusikan keuntungan mereka hari itu. Para bandit jahat yang menyerang mereka dieksekusi, membiarkan mereka menumpahkan kekesalan mereka dan akhirnya melampiaskan sebagian dari amarah yang mereka miliki selama beberapa hari terakhir. Benar-benar menyenangkan. Kami tidak tahu berapa banyak bencana yang ditimbulkan oleh bandit-bandit kejam ini di berapa banyak suku kecil. Saya tidak merasa bersalah setelah membunuh beberapa dari mereka hari ini. Petik 2. Anak kecil, kamu luar biasa. Ketika Anda menangani pemimpin itu, Anda dengan mudah mematahkan teknik nyala api yang menakutkan. Sungguh luar biasa. Keluar sedikit susu minum bayi semakin kuat dan kuat, haha. Sekelompok orang dewasa tertawa terbahak-bahak saat mereka mengejek si Hao kecil. Ayo, paman telah merebus botol susu binatang khusus untukmu. Minumlah. Seorang paruh baya dengan janggut lusuh menciut. Orang kecil itu sangat malu tetapi dengan sangat terampil mengangkat stoples itu dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Namun, begitu meminum seteguk, dia berteriak, bohong, ini jus buah. Haha, sekelompok orang tidak bisa menahan tawa mereka dan mulai tertawa liar. Tawa itu berhenti karena ekspresi kepala suku menjadi serius. Dia berdiri di depan api unggun dan mengingatkan semua orang, kelompok bandit ganas ini telah dieksekusi, tetapi jika mereka tidak kembali untuk waktu yang lama, itu akan menarik pasukan utama mereka dan roh penjaga itu.
Kakek, aku akan mengurusnya. Orang kecil itu berdiri. Setelah penduduk desa mendengarnya, mereka semua mulai khawatir. Meskipun si kecil kuat, dia masih anak-anak. Musuh mereka memiliki banyak ahli dan bahkan roh penjaga, membuat penduduk desa merasa terintimidasi. Apa itu roh penjaga? Mereka mewakili kemisteriusan dan kekuatan, menuntut penyembahan dan hadiah dari suku yang mereka lindungi. Mereka membutuhkan pengabdian dan pengorbanan, dan sangat sulit untuk dihadapi. Tidak ada yang ingin menjadi musuh dengan Guardian Spirit. Ini adalah roh jahat. Saya akan memikirkan cara untuk menghilangkannya, kata si kecil dengan nada tegas. Dia bersumpah di depan 3 penduduk desa bahwa dia tidak akan bertindak hanya karena keberanian. Jika ada yang salah, dia akan segera melarikan diri. Unicorn, putih kecil, secara alami akan mengikutinya dan dengan cepat membawanya pergi jika hidupnya terancam punah. Sebelum berangkat, si kecil menyarankan agar penduduk desa mengungsi dulu dan tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Semua orang mengangguk setuju, dan bahkan ketua memiliki ide yang sama, karena sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran malam ini. Jika si kecil kalah, desa akan segera menerima pembalasan berdarah. Nak, aku akan pergi denganmu. Kepala desa ingin menemaninya. Tidak, tubuh kakek kepala memiliki beberapa luka dalam, dan kamu tidak dapat menggunakan teks tulang sesuka hati. Serahkan saja padaku. Pria kecil itu menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Nak, kami harus merepotkanmu. Orang dewasa merasa malu. Itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan, ayo pergi. Pada akhirnya, si kiri kecil pergi sendiri dan berlari ke ujung bumi dengan semangat heroik. Dia ingin membasmi sekelompok bandit ganas itu sendirian. Dia telah mengetahui dari mana bandit ini berasal sebelumnya dari mulut salah satu dari mereka. Saat ini, dia tak henti-hentinya saat dia menyerbu ke gurun besar seperti angin puyuh perak. Unicorn itu secepat kilat saat melewati pegunungan, melintasi banyak punggung bukit. Hutan di kedua sisi dengan cepat mundur saat dia akhirnya mendekati tujuannya setelah 1 jam penuh. Hewan liar melolong dalam kabut putih di pegunungan. Ini adalah wilayah pegunungan yang relatif tinggi. Ada pagar sederhana di tempat para bandit ganas itu tinggal sementara. Mereka nomaden, dan sudah terbiasa dengan kehidupan ini sejak lama. Api unggun berdenyut saat bandit ganas itu sedang memakan hewan liar. Mereka berada dalam susunan 3 orang per makanan dan 5 orang per kelompok, dan saat mereka mengepung api unggun, mereka mengoyak daging panggang mereka sambil berdiskusi. Tidak jauh dari sana, sekelompok binatang buas disematkan di pohon kuno atau dikurung di samping batu besar. Mereka semua terlihat sangat jahat. Ini adalah benteng gunung yang sederhana, dan beberapa orang terus berjaga-jaga di perbatasan saat mereka mengawasi kedatangan binatang buas di dalam pegunungan. Bagaimanapun, ini adalah gurun yang luas, dan monster yang kuat tiba-tiba bisa muncul kapan saja. Pria kecil itu menaiki tunggangannya dan datang sambil duduk di atas unicorn peraknya. Dia seperti seorang jenderal ilahi berjubah putih yang menginjak langit saat dia tiba dengan cahaya perak. Siapa di sana? Orang-orang yang berpatroli dan menjaga gerbang berteriak dengan keras. Sedikit putih, kamu bersembunyi dulu. Orang kecil itu berkata sambil melompat dan mendarat di tanah. Pada saat yang sama dia melemparkan hairball yang ada di bahu ke punggung unicorn. Sangat aneh. Seorang bayi kecil tiba-tiba datang ke sini. Beberapa orang yang menjaga gerbang itu heran, tetapi mereka tidak berani bertindak jijik karena semakin aneh situasinya, semakin gugup dan perhatian mereka. Seseorang menyerbu ke dalam benteng. Mereka berteriak dan menyampaikan berita di dalam. Si kecil tidak takut dan mengambil langkah besar ke depan seperti seorang jenderal yang tidak pernah kalah dalam 1 pun pertempuran dari 100.
Dia tiba-tiba memiliki aura yang menakutkan dan kekuatan yang agak luar biasa. Berhenti. Salah satu bandit ganas menghalanginya dengan tombak perang di tangan saat dia dengan keras menusuk ke depan. Peng! Orang kecil itu mengangkat tangannya dan menepuk dengan telapak tangannya. Dengan suara kaca, tombak pertempuran itu patah dan dia segera terbang lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Dia bertabrakan dengan batu gunung besar, dan menjadi lumpuh di tempat. Sangat kuat, bandit ganas ini menghirup udara dingin dan dengan cepat mundur satu persatu. Mereka mengulurkan busur panjang mereka dan menarik tali busur mereka saat anak panah melesat di udara satu demi satu. Mereka mengeluarkan siulan hantu saat mereka terbang menuju si kecil, dan mereka semua ganas, akurat, dan sangat kuat. Weng! Si kecil menggambar lingkaran dengan tangan kirinya, dan tiba-tiba berubah menjadi pusaran simbol. Simbol berputar dengan cepat, menyerap semua panah padat di dalamnya. Mereka dipelintir di dalam pusaran sampai menjadi bubuk besi, tersebar ke tanah. Astaga, sedikit aneh. Bandit ganas ini terkejut. Mereka semua pernah mengalami banyak pertempuran berdarah sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat seorang anak yang semuda dan menakutkan ini. Si kecil mengulurkan tangan, dan simbol memenuhi langit. 10 orang yang menerima berita dan berlari tiba-tiba terbang seperti sedotan, dan tubuh mereka segera menabrak batu besar di belakang mereka. Mereka meludahi seteguk darah segar, dan tidak bisa bangun lagi. Serangan musuh, bersiaplah untuk bertempur. Peluit tajam terdengar. Benteng gunung menjadi kacau, dan semua bandit ganas berdiri. Si kecil tidak takut sama sekali dan membantai jalan masuknya. Dia melawan bandit ganas dengan tangan kosong tanpa menggunakan banyak kekuatan, dan dia mematahkan tulang lebih dari 20 orang, membuat mereka tidak bisa bertarung lagi. Sungguh mengherankan, ini sebenarnya bayi. Seorang pemimpin muncul. Dia menunjukkan ekspresi aneh saat dia terus menatap si kecil. Si Hao mengambil langkah maju seolah-olah dia pergi ke tanah tak bertuan, dan ketika dia terus bertindak, seseorang yang melihat situasi ini dengan cepat bergegas. Seluruh tubuhnya mulai bersinar sampai potongan demi potongan baju besi muncul dan menutupi tubuhnya. Baju besi buaya. Bukan, itu baju besi yang terbuat dari sisik terenggiling. Dia seperti buaya besar. Baju besi berlapis di tubuhnya berkilau, jahat, dan ganas saat dia berjalan maju dengan niat membunuh. Hong! Orang kecil itu menepuk telapak tangannya dan gelombang kejut membuat orang terbang dan mematahkan tulang mereka. Hanya orang itu yang tidak dikirim terbang dengan kekuatan besar itu, dan segera merangkak naik. Mungkinkah itu artefak yang berharga? Mata si kecil tiba-tiba bersinar, karena hal-hal seperti ini jarang terlihat. Dia dengan cepat maju ke depan untuk mengambil tindakannya lagi. Untung kamu datang. Orang itu berteriak dengan keras. Dia mengangkat telapak tangannya untuk menyambut serangan itu, dan saat simbol berharga berkedip, itu membuat telapak tangannya bersinar seperti cakar binatang. Peng! Orang kecil itu tinggi dan perkasa dan tidak bergerak, namun telapak tangan orang itu kejang dan berubah bentuk di tempat. Meskipun set baju besi ini tidak buruk, masih sulit untuk melindunginya secara menyeluruh, begitu banyak tulangnya yang patah. Dia hanya tidak percaya atas seluruh peristiwa ini. Lawannya masih sangat muda, namun dia sudah sangat kuat di luar imajinasi. Bagaimana mungkin seorang anak biasa seusianya bisa mencapai alam ini? Lagi, pria kecil itu berjalan maju dan bertindak lagi. Dia ingin menguji kegunaan armor, dan apakah itu armor yang berharga atau tidak. Hong! Kali ini, pemimpin bandit yang kejam itu segera terlempar ke udara saat lengannya yang lain patah dan tulang dada roboh ke dalam. Potongan besar dari skala itu jatuh, bahkan mereka tidak dapat bertahan melawan kekuatan besar si kecil. Sayangnya, itu bukan artefak yang berharga, simbol di dalam timbangan hancur.
Pria kecil itu menggelengkan kepalanya. Bandit ganas ini semuanya tercengang. Ini adalah seorang pemimpin yang sangat kuat, tetapi di hadapan anak ini, dia hanya bisa bertahan beberapa pukulan sampai dia menjadi genangan lumpur, tidak bisa bangun lagi. Sampah, kalian bahkan tidak bisa menghalangi anak kecil. Pada saat ini, suara pria paruh baya bergema di udara. Suaranya nyaring dan jernih seperti jam emas saat berdengung dan bergetar. Orang kecil itu berhenti, karena dia tahu dia bertemu dengan seorang ahli sejati. Simbol yang sangat kuat berfluktuasi di depannya, dan seolah-olah seekor binatang buas telah terbangun dari hibernasinya. Rambut hitam orang ini tebal dan keruh, dan pupil kecil keemasan terletak di dalam mata putihnya. Auranya sangat kaya dan kuat, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, seluruh wilayah pegunungan bergetar seolah-olah makhluk besar sedang berjalan melewatinya. Ini adalah bos besar sejati dalam kelompok bandit ganas yang mengendalikan lebih dari 100 ahli. Tekniknya sangat bagus, dan dia memiliki roh penjaga yang kuat yang menemaninya. Dia bukan orang biasa. Sebuah nyala api bersinar sebelum menyembunyikan langit dan menutupi bumi dalam sekejap. Itu segera mengubah daerah itu menjadi lautan api, menenggelamkan si kecil di dalamnya. Pria paruh baya itu tiba-tiba mengambil tindakan tanpa kata-kata yang berlebihan. Itu adalah teknik nyala yang sama, tapi itu tidak ada bandingannya dengan yang sebelumnya. Dengan suara cilah, aliran kecil di samping mereka langsung menguap, dan bebatuan pegunungan di sekitarnya berubah menjadi magma. Tempat itu menjadi gunung berapi aktif yang bergelembung dan melonjak dengan panas yang sulit ditahan. Orang kecil itu terkejut. Ini adalah ahli yang benar-benar hebat yang melampaui harapannya. Dia awalnya berpikir bahwa hanya roh penjaga yang menakutkan, tetapi dia tidak berpikir bahwa bos mereka juga luar biasa ini. Weng! Dia menutup tangannya, dan bulan perak muncul. Itu berputar dan berputar untuk menyerap api lalu membesar untuk menutupi seluruh area. Ini adalah teknik berharga yang dia peroleh dari tubuh Ziyun, Dapeng, dan Xiaoqing. Kamu adalah anak dari desa itu, namun kamu sebenarnya sekuat ini. Pria paruh baya itu melihat si kecil menghilangkan teknik apinya dan langsung terkejut. Ingatannya sangat bagus, dan benar-benar teringat di mana dia bertemu dengan si kecil. Terakhir kali dia pergi ke desa batu, dia menunggangi binatang buas dan dengan acuh tak acuh mengawasi dari belakang tanpa ekspresi apapun. Saat itu, tatapannya begitu tajam hingga tanpa disangka ia masih memiliki kesan yang jelas tentang desa itu. Menghadapi lawan ini, si kecil tidak berani bertindak sembarangan. Simbol menyala, dan dia mengaktifkan teknik berharganya untuk persiapan serangan berikutnya. Pada saat ini, seluruh tubuh pria paruh baya itu bersinar dan dia berteriak dengan keras, "Roh penjaga, tolong berikan kekuatan padaku." Dengan suara honglong, tubuhnya seperti terbakar, dan dia berubah menjadi terenggiling berbentuk manusia saat sinar terang bersinar di sekitar tempat dia berdiri. Dia tampak agak senang dengan perubahannya, dan dia meluncurkan serangan terkuatnya. Sua! Dia melambai dengan kejam dan cakar besar yang terbuat dari cahaya melesat di atas langit dan meraih ke arah si kecil. Suara bergemuruh di udara dan jejak ilahi memenuhi langit. Pria kecil itu tampak serius, dan dia dengan ringan berteriak untuk menggunakan tekniknya yang berharga. Bulan perak besar dengan diameter 1 zang muncul di belakang punggungnya, menerangi seluruh area dengan kilau yang bersinar, dan seperti cincin ilahi yang cerah, itu melindunginya di tengah. Kemegahan perak naik dan terus melonjak keluar dari bulan yang seperti cakram. Itu menyerbu ke arah cakar besar itu, memancarkan suara tabrakan besar sebelum meledak menjadi pancaran cahaya yang indah di langit. Pemandangan ini sangat mengejutkan namun indah. Bulan ilahi perak berada di belakang si kecil, dan itu menyelimuti dirinya dengan cahaya suci dan murni.
yang kabur seolah-olah dia adalah dewa kecil. Di seberangnya, pria berbentuk terenggiling itu berteriak dan berkata, "Jika saya membantai desa Anda terakhir kali, mungkin tidak akan ada banyak masalah sekarang. Apakah Anda baru saja membuat terobosan baru-baru ini?" Petik 2. Tepat sekali. Si kecil tidak menyangkalnya. 3 kawah vulkanik yang melonjak dengan magma muncul dari udara tipis. Itulah esensi ilahi yang mengalir ke tubuhnya. Apa? Pria paruh baya yang kuat itu terkejut. Memiliki 3 bagian surgawi tepat setelah membuat terobosan tidak pernah terdengar. Itu seperti malam Arab, begitu menakutkan hingga membuat orang takut. Aku tidak pernah bisa membayangkan seorang jenius yang tak tertandingi akan muncul di negeri buas ini. Pria paruh baya itu berteriak. Setelah berubah menjadi terenggiling berbentuk manusia, seluruh tubuhnya menyala dengan sinar cahaya yang menakutkan saat dia berbicara. "Aku benar-benar seharusnya membantai desa itu lebih cepat." Pandangan pria kecil itu dalam, dan di belakangnya ada bulan perak bersinar yang memancarkan cahaya suci dan murni, menyelimuti dan menenggelamkannya ke dalam. Itu membuatnya tampak lebih seperti dewa. Keduanya bertarung dengan sengit dan bertukar 10 pukulan dalam sekejap mata. Bulan perak di belakang si kecil tiba-tiba bergetar, dan terdengar suara burung besar. Seekor Archaic Devil Bird yang besar muncul dan bergegas keluar sambil membesar dengan cepat. Tiba-tiba, itu menjadi di mana-mana dan menutupi seluruh area pegunungan. Puh! Burung iblis Archaic melesat melintasi langit dan mencakar turun. Itu menghancurkan simbol tak berujung dari pria paruh baya dan merobek salah satu lengannya bersama dengan bahunya. Itu hampir mengirisnya menjadi 2 saat darah segarnya tumpah, memercik ke permukaan gunung. Ah! Pria paruh baya itu kembali ke bentuk manusianya, dan pancaran cahaya di sekujur tubuhnya menghilang saat dia jatuh ke dalam genangan darahnya sendiri. Dia sangat tidak mau saat pupilnya meredup dan kilatannya yang tidak menyenangkan menghilang. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Saya telah berkultivasi selama separuh hidup saya dan baru menembus jalan surgawi ketika saya berusia 30 tahun. Hari ini, saya telah berkultivasi selama lebih dari 50 tahun, namun saya belum mampu menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Kamu hanya seorang bayi namun kamu benar-benar mencapai level yang sama denganku." Petik 2. Dia marah, dan ekspresinya rumit. Terhadap seorang anak yang tidak dapat dibayangkan seperti si kecil, dia sangat terkejut dan berdamai. Sekelompok bandit ganas itu tercengang saat pemimpin besar mereka yang biasanya mereka hormati sebagai dewa dikalahkan, dan salah satu tangannya bahkan dicabik paksa oleh seorang anak yang tampak berusia 7 hingga 8 tahun. Sangat mengejutkan sampai membuat mereka gemetar. Hong, hong, lantai gunung bergetar, dan monster emas ringan yang sangat besar muncul. Di kegelapan malam, itu tampak seperti gunung emas indah yang mengubah tanah menjadi emas. Roh penjaga itu muncul, dan memiliki mata acuh tak acuh yang tampak seperti 2 lentera emas. Cahaya mengerikan beredar di sekujur tubuhnya saat ia menatap si kecil dengan niat membunuh yang mencengangkan. Orang kecil itu sangat tenang dan tidak takut saat dia berkata pada dirinya sendiri, "Roh penjaga misterius, kuat dan menyimpan banyak rahasia. Saya belum pernah membunuh satu pun sebelumnya." Petik 2. Episode ke-83, dengan judul Pertempuran Hidup dan Mati. Langsung ke dalam alurnya. Seluruh tubuh terenggiling berwarna emas muda. Itu luar biasa besar, dan panjangnya lebih dari 10 meter karena melingkar di sana. Sepasang mata emasnya sangat acuh tak acuh, dan niat membunuhnya sangat parah. Semangat penjaga yang begitu besar membuat rambut orang berdiri hanya dengan melihatnya. Rasa dingin memancar dari punggungnya, membuat orang bertanya-tanya seperti apa kekuatan kuat yang dimilikinya di dalam tubuh seperti gunung emas itu. Si kecil memiliki ekspresi tenang tanpa kegembiraan atau perhatian.
Dia diam-diam menyaksikan saat dia bersiap untuk memasuki pertempuran yang sangat besar. Terenggiling ini tampak seperti telah merenggut lebih dari 10.000 nyawa, dan bau pahit darah langsung tercium. Tiba-tiba, gunung mayat dan lautan darah muncul, dan itu aneh dan menakutkan. Apakah sudah dimulai? Orang kecil itu berkonsentrasi dan berdiri di tempatnya saat dia menahan serangan mental ini. Adegan ini tampak sangat asli. Suku-suku dimusnahkan satu demi satu, dan semua orang dibantai. Mayat menutupi ladang, dan ada genangan darah di mana-mana, sekarat di bumi dalam lautan merah. Rasanya seperti neraka. Orang biasa manapun pasti akan melemah di tempat. Ekspresi pria kecil ini sangat terkonsentrasi. Roh penjaga ini benar-benar tidak sederhana, dan tubuhnya mengandung kemampuan luar biasa yang bisa merekam semua hal ini. Itu menyebabkan guncangan besar karena memancarkan auranya yang membuat jantung semua orang berdebar-debar. Terenggiling yang sangat besar itu bergerak, dan seluruh permukaan gunung mulai bergetar. Tubuhnya yang panjangnya lebih dari 10 meter mulai bersirkulasi dengan kemegahan yang mencolok, memancarkan kemegahan keemasan yang mewarnai batu-batu besar gunung, kayu hutan, dan daun-daun yang berguguran menjadi emas muda. Kabut menyebar di lantai gunung saat niat membunuh yang kuat melonjak. Honglong. Tiba-tiba, terenggiling bergerak, dan seperti samudera keemasan yang luas, terguncang dan menciptakan gelombang besar bumi. Itu bergegas ke depan, dan tubuhnya melonjak dengan keras. Hanya dalam sepersekian detik, pohon-pohon kuno itu tersentak dalam gelombang emas ini sebelum terbang ke kejauhan. Bebatuan gunung mengalami nasib yang sama saat mereka terbang ke langit dalam kekacauan. Pemandangan ini sangat mencengangkan, dan itu seperti gelombang yang mengamuk kembali menghantam pantai. Batu-batu gunung dan pepohonan besar semuanya patah saat mereka naik tinggi ke udara sebelum meledak di dalam aura emas ini. Di kejauhan, kelompok bandit ganas semuanya bergidik. Melihat pemandangan ini yang tampak seperti bentrokan antara kekuatan surgawi, temperamen kejam mereka semua lenyap, dan mereka semua menggigil. Sebuah cakar emas besar yang panjangnya beberapa zang terulur dan menepuk ke arah si kecil. Gelombang kejutnya meledakkan bebatuan gunung dan menggiling pepohonan menjadi bubuk halus. Kemegahan dan kekuatannya yang mempesona sangat mencengangkan. Si kecil tidak mengelak. Dengan satu ayunan tangan, dia bisa menampilkan kekuatan dewa 108.000 jin. Sekarang setelah dia menerobos, ketika dia menambahkan kekuatan misterius dari simbol-simbol itu bahkan lebih menakutkan. Dia mengangkat tangannya, dan tangan itu bergetar dengan kaku. Peng! Tangan kecilnya ditutupi dengan simbol yang padat saat bertabrakan dengan cakar besar itu. Cahaya yang meluap ke langit meledak dalam sekejap saat itu menyelimuti keempat arah. Pohon-pohon patah, dan puing-puing beterbangan ke langit. Para bandit ganas yang berdiri di kejauhan terbang menjauh seperti jerami saat gelombang emas yang menakutkan itu menghabiskan seluruh area. Ketika akhirnya tenang pada akhirnya, si kecil hanya mundur beberapa langkah. Kekuatan ilahinya bisa dinilai sebagai dunia yang mengejutkan. Dia dengan paksa bertarung melawan terenggiling emas yang sangat besar ini, tapi dia sama sekali tidak dirugikan. Murid terenggiling emas itu memperlihatkan kilau rasa ingin tahu. Itu bukan roh penjaga biasa, dan akarnya besar karena itu adalah keturunan naga bertanduk kuno, dagingnya sangat kuat dan tidak berani. Hong! Terenggiling itu bergerak lagi. Itu dengan keras memutar tubuhnya dan menyapu dengan ekor emasnya, menghancurkan segalanya seolah-olah itu adalah kayu busuk dan rumput layu. Dalam perjalanannya, ia menemukan 100.000 jin boulder, namun ia langsung hancur berkeping-keping. Itu sangat kuat dan ganas. Si kecil tidak sembrono dan tidak melawan dengan paksa. Tubuhnya gesit seperti kupu-kupu saat dia terbang ke belakang, bergerak bersama dengan gelombang kejut panik ini. Ekor emas memusnahkan segalanya,
dan saat itu menabrak beberapa batu besar yang beratnya lebih dari puluhan ribu jin. Mereka tampak lemah dalam menghadapi kekuatannya. Saat itu berhenti, si kecil bergerak untuk memanfaatkan situasi. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan meraih ke sisik ekornya. Dia memeluknya, lalu dengan gila mulai membuat gerakan mengayun. Apa? Di kejauhan, mata dari kelompok bandit ganas itu hampir muncul saat mereka melihat roh penjaga sebesar itu benar-benar digerakkan. Si kecil memegang ekornya dengan seluruh kekuatannya dan mulai memutarnya. Dengan suara hong, dia membenturkannya ke dinding gunung. Bebatuan besar mulai jatuh ke bawah dan menenggelamkannya dalam momentum yang mengejutkan. Meskipun itu mungkin karena dia memanfaatkan situasi, dia masih menunjukkan kekuatan yang gila dan luar biasa. Ini hanya seorang anak yang berusia 7-8 tahun. Itu dia, anak dari binatang ganas archaik. Di zaman kuno, anak-anak naga macan tutul atau taoti yang bisa bertarung melawan dewa juga tidak berlebihan. Ini hanya tanah buas dan desa kecil. Bagaimana bisa anak yang begitu menakutkan muncul? Bos dari kelompok bandit ganas ini memperlihatkan ekspresi ketakutan. Peng! Banyak bebatuan dengan berat antara ribuan hingga puluhan ribu jin beterbangan di udara saat terenggiling emas itu merangkak kembali. Itu tidak menderita luka sedikit pun, dan tidak peduli sama sekali. Serangan semacam ini akan sulit menghancurkan armor bersisik padatnya. Itu adalah roh penjaga, misterius dan kuat. Bagaimana itu bisa dikalahkan begitu saja oleh manusia? Itu jauh dari cedera parah. Terenggiling bergegas maju bertempur sengit dengan si kecil. Dengan kekuatannya yang ganas dan tubuh besar yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, setiap kali ia menepis dengan cakar emasnya yang besar, aura intensnya sudah cukup untuk meruntuhkan sebuah gunung kecil. Namun, si kecil benar-benar menerima setiap pukulan. Dia berkelok ke kiri dan ke kanan saat dia melompat, dan dengan kaku bertabrakan dengan roh penjaga emas itu. Kemegahan yang mempesona meledak di antara keduanya saat aura mereka menindas semua orang di sekitar mereka. Bertempur melawan keturunan naga bertanduk kuno hanya dengan daging, ini seperti legenda. Dia masih anak-anak. Bos merasa seolah-olah dia akan gila, karena hal-hal yang dia lihat dengan matanya sepertinya tidak nyata. Satu besar, satu kecil, dua makhluk hidup ini bertukar ratusan pukulan selama pertarungan intens mereka tanpa hasil yang menentukan. Sekelompok bandit ganas semuanya tercengang, karena bagaimana mungkin seorang anak kecil yang bodoh bertarung dengan roh penjaga. Jika mereka tidak melihat ini secara pribadi, mereka tidak akan pernah berani mempercayainya. Tiba-tiba, terenggiling itu bangkit dan berdiri di tempatnya. Kemegahan ilahi tersebar di mana-mana saat aura kuatnya tampaknya telah diperkuat beberapa kali lipat. Ia benar-benar berperilaku seperti manusia, cakar lengannya gesit dan kaki belakangnya seperti kaki manusia yang bisa bergeser dan berputar dengan gesit. Sua, cakar itu menebas dan si kecil menghindar. Namun, itu segera mengangkat satu kaki dan menyapu. Seolah-olah seorang master hebat melepaskan serangannya yang paling menakutkan, cepat dan kejam. Orang kecil itu berada di udara dan tidak bisa mengelak. Kedua tangannya menegang untuk memblokir kakinya, dia masih dikirim terbang. Namun pada saat ini, roh penjaga berbalik secepat kilat. Seperti naga bertanduk yang mengayunkan ekornya, ekor emas yang sangat besar itu segera menyapu langit dan menyerang. Peng! Meskipun lengan si kecil disilangkan dan memblokir sisi depannya, serangan itu dengan kuat menghantam di udara, menyebabkan seluruh tubuhnya terbang dan langsung bertabrakan dengan dinding gunung. Lubang berbentuk manusia segera muncul. Dindingnya retak, dan bebatuan jatuh ke bawah dengan menakjubkan. Orang kecil itu mengeluarkan seteguk penuh busa berdarah dan dengan kuat mengguncang sedikit sebelum membelah dinding berbatu itu. Dia berjuang untuk bebas dari dalam,
dan matanya menjadi lebih cerah saat dia menjadi lebih waspada dan penuh perhatian. Tubuh Golden Guardian Spirit sangat besar, tetapi gerakannya sangat tajam tanpa kecanggungan atau kebodohan. Kelincahan semacam ini sangat kontras dengan bentuk tubuhnya. Sua. Ia dengan cepat membalikkan tubuhnya dan kemudian dengan ganas melompat dan menerkam ke arah si kecil. Ini adalah makhluk besar dengan panjang lebih dari 10 meter. Jika serangan ini membuat kontak, gunung akan runtuh dan kelompok itu akan terpecah. Orang kecil itu terkejut karena dia memang meremehkan roh penjaga ini. Simbol berkedip, dan dia dengan cepat bergegas keluar dari dalam gunung untuk menghindari serangan itu. Setelah serangan ganas terenggiling emas meleset, itu mengubah arahnya dan tiba-tiba membentang. Saat ia mencuat ke depan, ia berniat menghancurkan si kecil di dalam dinding gunung. Itu benar-benar serangan yang ganas dan marah. Ini terlalu cepat, seperti sambaran petir emas melintasi langit, gerakan roh penjaga cepat dan ganas, dan tindakan ganas dan tirani secepat api. Tubuh si kecil penuh dengan simbol saat dia menempel di dinding gunung. Seperti tokek, dia dengan cepat bergerak dan maju 10 meter secara instan. Dengan suara honglong, terenggiling emas bersandar di dinding berbatu dan tidak menjejalkan si kecil di dalamnya. Itu mengguncang pegunungan, sampai mulai bergemuruh dan bergetar, dan retakan besar mulai muncul di dalamnya. Si kecil sangat tegas dan langsung terjun. Dia seperti burung dewa muda yang merentangkan sayapnya saat terbang. Segera setelah itu, dia turun dengan cepat, dan dengan suara peng, dia menginjak di atas kepala roh penjaga. Kekuatannya sangat kuat. Dia mampu mengangkat 108.000 jin boulder di masa lalu, apalagi tendangan keras itu sekarang. Dia menghancurkan sisik emas di tempat, menyebabkan darah roh penjaga itu mengalir. Tidak ada pilihan selain mengakui bahwa terenggiling ini terlalu kuat. Kulitnya kasar, dan dagingnya tebal. Jika itu adalah ahli lain, tengkorak mereka pasti sudah lama hancur oleh tendangan si kecil dan langsung mati. Namun sebaliknya, itu tidak banyak terhalang, dan saat dia menggelengkan kepalanya dengan keras, simbol emas mulai terbakar, menyebabkan si kecil terbang keluar. Sangat kuat, si kecil kaget. Roh penjaga ini sangat menakutkan, dan secara keseluruhan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Simbol berkedip, dan teknik berharga terbang dari waktu ke waktu saat dua pukulan ini saling bertukar dengan sengit. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar 100 pukulan lagi. Semakin lama mereka bertarung, semakin kecil si kecil menjadi ketakutan karena dia telah menderita beberapa pukulan berat. Selain menghadapi serangan berat dari ekor emas itu, punggungnya telah tergores oleh cakar, dan tulang punggungnya hampir hancur. Orang kecil itu berlumuran darah saat dia mengeluarkan seteguk darah segar lagi. Roh penjaga ini buas dan kuat, jadi sangat sulit untuk dihadapi. Selain itu, si kecil merasa roh penjaga ini memiliki masalah besar di dalam tubuhnya, jika tidak, itu akan menjadi lebih menakutkan. Terenggiling emas secara alami tidak memiliki asal-usul yang kecil. Mungkin itu berasal dari suku yang tidak terlalu kecil. Bagaimana lagi bisa menjadi mistik ini dengan garis keturunan yang tampak begitu mistis? Ia menderita penyakit rahasia. Jika tidak, saya tidak punya pilihan selain lari. Si kecil bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga melakukan tindakan seperti kilat, dan melukai roh penjaga. Serangannya benar-benar kuat, dan kekuatan dagingnya bahkan lebih baik daripada terenggiling yang terkenal di dunia itu. Dia mematahkan banyak sisiknya, namun, masih sulit baginya untuk menimbulkan luka serius. Tiba-tiba, dengan suara weng, gelombang kejut yang menakutkan bergetar, dan gerimis keemasan memenuhi langit. Suasananya sangat menakutkan, membuat semua orang gemetar. Rambut si kecil segera berdiri tegak saat hawa dingin turun ke punggungnya. Gerimis cahaya keemasan itu bukanlah kelopak,
melainkan sisik emas dari roh penjaga. Tanpa diduga, ia secara instan melepaskan semua sisik di tubuhnya dan mengaktifkan serangan yang begitu mengerikan. Ini adalah artefaknya yang berharga. Si kecil ketakutan karena semua sisik di tubuhnya sangat berharga. Mereka mengubah langit menjadi hujan emas, dan itu sangat indah dan indah. Namun, kekuatan membunuhnya sangat luar biasa, dan itu sebenarnya adalah badai emas yang menakutkan. Dia dengan cepat bergeser secara horizontal untuk menghindar. Artefak berharga itu memamerkan kekuatannya, dan itu benar-benar menakutkan. Terlihat jelas bahwa ketika hujan cahaya turun, gunung dan tebing segera menjadi penuh dengan gundukan dan lubang terang yang menembus muncul satu persatu. Meskipun si kecil sangat cepat, dia tidak bisa terbang ke udara dan melarikan diri ke tanah. Sisik emas tebal menutupi langit dan memotong jalan di depannya. Mengaktifkan. Dia berteriak dengan keras dan lengannya bersinar. 2 bulan perak berharga muncul dan bertabrakan untuk dengan cepat bergabung menjadi satu batu kilangan perak untuk melindungi dirinya sendiri. Batu kilangan perak berputar, membuatnya memiliki kekuatan penyerapan yang kuat yang menarik sisik emas sebelum menggilingnya. Namun, ini adalah artefak berharga yang asli, jadi mustahil bagi mereka untuk benar-benar dihancurkan. Jika tidak, bagaimana mereka bisa disebut berharga? Hanya sebagian dari sisik emas yang ditekan sementara. Bagian lainnya menari tertiup angin saat hujan cahaya memenuhi langit dan membuat suara pupuh. Pada akhirnya si kecil tidak bisa menghindari semua itu. 3 keping sisik emas menembus tubuhnya, membuat 3 lubang berdarah cerah muncul. Episode ke-84, dengan judul Membunuh Spiri Penjaga. Langsung ke dalam alurnya. Lubang berdarah itu terang saat darah segar mengalir keluar. Untungnya, serangan itu tidak melukai jantung atau otak, jika tidak, dia akan segera kehilangan nyawanya. Seluruh tubuh si kecil berlumuran darah, karena pertempuran ini sangat sulit. Namun, dia tidak mundur karena ketakutan, dan hanya menatap ke depan. Setelah terluka berturut-turut, si kecil juga marah. Namun, matanya jernih dan dia tidak kehilangan ketenangannya. Dia masih mencari kelemahan Trenggiling, dan dia akan menyerang pada saat yang paling tepat. Hujan berwarna keemasan berterbangan dengan bebas, menjadi semakin cerah dan gemerlap. Saat suara siulan tercipta, seolah-olah meteorit jatuh dari angkasa, sangat indah namun menakutkan. Si kecil menghindar, bagaimanapun, gerimis cahaya ini terlalu pekat dan ada di mana-mana, dan itu benar-benar menenggelamkannya di dalam. Jenis serangan ini sangat menakutkan, dan menembus hampir semua hal. Setiap titik cahaya seperti skala berwarna keemasan tajam saat menembus pegunungan dan memecahkan emas terbuka. Tidak banyak rintangan yang tidak bisa diatasi, dan jika menghantam bagian manapun dari tubuh manusia, pasti akan meninggalkan rongga berdarah. Dengan suara wenglong, si kecil menarik cakram peraknya, dan mengaktifkan pertahanan yang sangat kokoh. Kemegahan perak bersinar di seluruh tubuhnya, membentuk bulan suci yang unik di punggungnya. Ini adalah cakram perak ilahi yang tak tertandingi, dan itu hampir seperti nyala api berwarna perak menyala. Dia berdiri di tengah, dan dia sangat ilahi dan menakjubkan, seolah-olah dia adalah miniatur Tuhan. Ci, hujan cahaya menyembur keluar sebelum mengalir ke bawah. Sisik tak berujung berkilauan di udara saat mereka mencoba menembus bulan suci itu untuk menembus tubuh si kecil. Bulan ilahi tenggelam dan melayang. Itu tidak terlalu besar, tapi dengan sempurna menyelimuti tubuh si kecil di dalamnya. Sinar perak beredar, mencegah cahaya gerimis mencapai tubuhnya. Itu diblokir. Namun, ini adalah gerakan yang sangat pasif, karena jenis pertahanan ini menghabiskan energi esensi dalam jumlah yang sangat besar. Jika ini berlangsung terlalu lama, si kecil akan mati karena kelelahan.
Bahkan 3 kawah gunung berapi tidak cukup untuk terus mendukung teknik ini. Setelah Trenggiling melepaskan tubuhnya dari sisik emas, seluruh tubuhnya menjadi telanjang bulat. Itu terlihat agak jahat, tetapi pada saat yang sama, karena si kecil akan segera ditusuk membusuk. Matanya menyipit saat memancarkan cahaya dingin, menunggu hasil akhirnya. Tiba-tiba, tepat ketika roh penjaga itu mulai merasa tenang, gelombang kejut yang mengerikan meletus, dan bulan suci itu meledak. Kemegahan suci mulai meningkat, mengguncang semua sisik emasnya ke segala arah, membuat mereka tidak dapat berkonsentrasi bersama untuk waktu yang singkat. Setelah itu, si kecil menyerang saat dia dengan cepat melesat melintasi langit. 10 jarinya terentang saat dia menunjuk ke arah roh penjaga, membuat langit dan bumi menjadi kacau. Dengan suara weng, kabut dipancarkan dari antara jari-jarinya, dan kilat keemasan yang luar biasa indah muncul seperti sinar cahaya yang merusak menuju kepala roh penjaga. Ia terhuyung mundur sedikit karena tengkoraknya hampir terbelah. Darah segarnya menggelegak dan melonjak saat hampir jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Ini terlalu mendadak. Si kecil jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, namun dia tiba-tiba berhasil menghasilkan serangan balik yang begitu parah. Itu di luar ekspektasi roh penjaga, dan hampir menyebabkannya mati. Orang kecil itu menggunakan teknik berharganya yang paling kuat, dan itu adalah teknik berharga yang dia peroleh dari tulang Xuanni. Dia telah mempelajarinya dengan cermat selama bertahun-tahun, dan dia memiliki tingkat pemahaman yang menakjubkan dan mendalam sejak lama. The Guardian Spirit sangat marah. Semua sisik di tubuhnya terbang keluar dan tidak memiliki perlindungan. Setelah disambar petir emas ini, ia mengalami luka yang sangat serius, dan mulai mengeluarkan bau terbakar yang menyengat. Sebelum ini, ia hampir mengira bahwa meskipun si kecil memiliki lebih banyak teknik, itu tidak akan terlalu kuat. Oleh karena itu, meski dalam krisis, ia masih bisa dengan cepat menarik kembali armor bersisiknya dan memulai pertahanannya. Itu terlalu percaya diri. Si kecil terus-menerus menunggu kesempatan ini, dan siap setiap saat untuk meledak pada saat yang paling penting dengan serangan fatal. Sisik emas yang sangat kuat yang tampak seperti gerimis cahaya berkibar tertiup angin. Bagi si kecil, itu bencana sekaligus kesempatan. Jika Trenggiling dilindungi oleh sisiknya, akan sulit baginya untuk melewati pertahanannya. Namun, segera setelah sisik meninggalkan tubuhnya, itu malah berubah menjadi kesempatan terbaik untuk menyerang. Dia segera mengambil kesempatan ini, karena dia tidak ingin kehilangan pertempuran ini. Kaca, petir berwarna emas menari-nari, dan lelaki kecil itu dengan berani dan ganas menyerang ke depan. Meskipun dia hampir kelelahan, dia masih meledak dengan kekuatan Dewa Guntur. Area itu menjadi padat dengan petir, dan mereka semua mendarat di tubuh roh penjaga. Akhirnya, tubuh hitam hangus itu mulai bergoyang maju mundur, dan sejumlah besar darah mengalir keluar, dan daging serta tulang putih di dalamnya terungkap. Kekuatan listrik itu begitu mencengangkan sehingga melukai roh penjaga. "Awo!" Trenggiling berteriak dengan marah. Musuh kecil ini sebenarnya sangat licik, tanpa diduga menyembunyikan skill semacam ini untuk mengaktifkannya pada saat yang paling genting, menyebabkannya sakit dan menyesal. Ia membuka mulutnya dan mendesis. Simbol memenuhi langit karena mengingat sisik emas. Namun, meski cepat, itu tidak lebih cepat dari kilat. Selama momen ini, lebih banyak sinar petir berbaris dan turun ke atasnya. Serangan itu menyebabkan tubuhnya terbang keluar, menghancurkan beberapa tulang di dalam kepalanya dan membakarnya hingga hitam. Tak lama lagi, bahkan organ dalamnya pun akan terluka. Rasa dingin merambat dari lubuk hati roh penjaga. Tidak pernah menyangka bahwa si kecil akan begitu sulit untuk diurus. Hal yang paling tidak bisa dimengerti adalah bahwa dia memahami teknik berharga Archaik Descendant Xuanni, kabut cahaya menakutkan yang bergema seperti kilat.
Kiang. Setelah melihat terenggiling mengingat sisiknya, si kecil mengaktifkan teknik lain yang sangat berharga. Bulan perak terangkat ke langit dengan Archaic Devil Bird di tengah, memotong menuju penjaga spirit. Dengan suara puh, daging dan darah berceceran. Serangan ini mengguncang dunia. Ledakan kemegahan perak dan serangan menyapu burung iblis hampir membelah roh penjaga menjadi dua. Akhirnya gerimis cahaya berbalik dan kembali ke tubuh terenggiling. Suara kongkiang bergema di udara saat cahaya keemasan beredar dan menutupi tubuh di bawahnya untuk melindungi daging dan darahnya. Setelah memantapkan sosoknya, itu menghasilkan raungan gemetar dunia yang mengguncang seluruh gunung, membuat batu-batu besar runtuh. Itu dengan marah menatap si kecil dengan niat membunuh yang meluap ke surga. Si kecil tidak takut, dan terus mengaktifkan petirnya. Sinar listrik meletus dari sela-sela jarinya, dan simbol emas memenuhi langit saat ditekan ke bawah. Hong! Suara guntur memekakkan telinga saat aura emasnya menenggelamkan seluruh area ini. Kekuatannya tidak bisa diblokir. Tubuh kecil itu diselimuti oleh sinar listrik keemasan, dan dia seperti dewa petir yang turun ke bumi saat dia melanjutkan pertempuran kejam melawan terenggiling yang hebat. Sisik di tubuh roh penjaga semuanya memancarkan cahaya, namun, banyak dari mereka masih terlempar, menyebabkan darah segar menetes. Di kejauhan, kulit kepala bandit ganas itu mati rasa, dan mereka ketakutan sampai-sampai mereka gemetar. Roh penjaga mereka yang paling kuat berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan ini sangat sulit bagi mereka untuk menerima adegan itu terasa ilusi. Mati. Mantra ilahi terdengar, dan terenggiling emas menjadi marah. Tengkoraknya bersinar saat ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan segumpal cahaya. Itu sangat terang sehingga sulit untuk melihat dengan mata seseorang. Ini aneh namun menakutkan, dan tanpa diduga mengeluarkan semburan suara yang keras, seolah-olah naga sedang bernyanyi dan naga banjir mendesis. Seluruh area ini menjadi dingin. Yang paling penting adalah, adegan pahit yang dia lihat pada awalnya dibuat ulang. Satu demi satu suku dimusnahkan saat mayat mereka dibaringkan di bumi, seluruh area mati dengan warna merah-merah. Apa ini? Di dekatnya, si kecil akhirnya melihat sesuatu dengan jelas. Itu tampak seperti rahang atas dan bawah roh penjaga. Mereka adalah bagian tubuh yang paling keras, kalau tidak, bagaimana itu bisa menembus pegunungan? Yang sangat mengejutkan adalah bahwa kedua tulang emas ini terhubung, dan sinar cahaya yang mereka pancarkan terlalu mencengangkan, praktis menutupi matahari. Selain itu, mereka tidak menusuk ke depan, melainkan diiris ke arahnya seperti gunting dengan maksud memotong pinggangnya. Bulu-bulu di tubuh si kecil berdiri tegak saat dia merasakan ancaman kematian mendekat. Gelombang kejut dari kekuatan ini terlalu menakutkan. Dia tidak memutuskan untuk menolaknya secara langsung, dan dengan cepat mengelak, menggeser tubuhnya ke samping dalam sekejap. Kaca. Gunting emas berharga ini menyerbu ke depan, dan benar-benar langsung memotong gunung besar setinggi lebih dari 100 meter itu menjadi dua. Itu menyebabkan bagian atas gunung bergemuruh dan jatuh. Kekuatan dan kekuatannya benar-benar mencengangkan. Si kecil menghirup udara dingin, karena artefak berharga ini terlalu kuat. Lebih jauh, tulang emas ini memberi orang sensasi mengerikan yang melampaui roh penjaga itu sendiri. Pemandangan dari banyak suku yang dimusnahkan dan mayat yang tersebar di mana-mana semuanya tercermin di tulang ini. Ini bukan tulangnya yang berharga. Itu adalah tulang dari keturunan lain yang bahkan lebih kuat. Si kecil dengan tajam menemukan anomali itu. Gunting emas ini dibentuk oleh dua potong tulang emas, dan itu memancarkan kemegahan yang berkembang saat itu menyilaukan mata. Warna emasnya sangat tebal sehingga tidak bisa dihilangkan, dan itu jauh melampaui tulang guardian, karena tubuhnya hanya emas muda. Itu memurnikan, dan mengangkat tulang emas ini, dengan paksa menghidupkannya kembali.
Mata si kecil mengeluarkan cahaya aneh. Gunting tulang emas ini luar biasa, dan itu bukan sesuatu yang bisa digunakan orang biasa. Dia merasa bahwa ini seharusnya ditinggalkan oleh Raja Trenggiling yang berdarah murni dan bahkan lebih menakutkan, dan tidak tahu bagaimana roh penjaga ini mendapatkannya. Ambisinya tidak kecil. Ia ingin menghidupkan kembali tulang emas ini dan membiarkan tubuhnya sendiri mengalami kelahiran kembali, tetapi pada akhirnya, ia merusak sumber kehidupannya sendiri. Si kecil menyadari dan akhirnya mengerti mengapa roh penjaga ini aneh. Itu jelas sangat menakutkan, tapi tidak bisa memanfaatkan sebagian dari kekuatannya. Mungkin ini adalah kesempatan. Tulang ini mengandung begitu banyak aura pembantaian dan membunuh banyak hal. Demi memurnikannya, Trenggiling praktis merusak sumber hidupnya sendiri dan nyaris mati. Karena itu, energi vitalnya sekarang mengalami luka parah, dan jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jika dia memanfaatkan kesempatan ini, si kecil mungkin bisa melenyapkannya dalam satu gerakan, dan itu jauh lebih mudah daripada melawannya di puncaknya berkali-kali. Mari kita tentukan ini dengan pertempuran sampai mati. Orang kecil itu berteriak, meskipun wajahnya masih muda dan lembut. Hai, dia memiliki niat bertarung yang kuat, dan kekuatannya berkembang. Dia ingin bertarung seolah-olah hidupnya bergantung padanya, dan dia tidak lagi ragu-ragu untuk bertarung dalam pertempuran berdarah ini. Selama dia membunuh roh jahat ini, maka gunting tulang yang misterius dan kuat itu akan berganti pemilik, dan dia akan mendapatkan artefak langka dan berharga. Namun, Trenggiling benar-benar terlalu kuat. Bagaimana bisa begitu mudah ditangani? Ia membuka mulutnya dan mendesis saat simbol memenuhi langit. Gunting emas itu berputar dan mengiris ke depan lagi. Suara naga bernyanyi dan mendesis naga banjir samar-samar terdengar, dan kekuatannya mencengangkan. Entah itu bebatuan besar atau tumbuh-tumbuhan, selama disentuh, akan segera dipotong menjadi dua tanpa ketegangan. Tulang emas mulai memancarkan cahaya, dan sosok naga muncul. Karena fakta bahwa Trenggiling awalnya sudah memiliki darah naga bertanduk di dalamnya, ia mampu menampilkan sebagian kekuatannya. Sebagai keturunan dari zaman kuno, pemilik asli tulang yang berharga itu pasti sangat menakutkan. Penampilan naga bertanduk ini sangat mengejutkan. Dengan suara honglong, si kecil menghilang dari posisi aslinya. Secara alami, dia tidak akan bertahan dengan paksa dari serangan ini, karena artefak berharga itu terlalu menakutkan. Kabut yang membingungkan tiba-tiba muncul dari seluruh permukaan gunung, dengan cepat menutupi hutan di dalamnya sampai gelap gulita dan tidak jelas. Dia mengaktifkan teknik berharga Xuan Ni, dan tidak hanya ada petir, ada juga asap. Kemampuan ilahi yang melekat pada Xuan Ni ini memungkinkannya untuk menyembunyikan tubuhnya sendiri saat menghadapi musuhnya dengan guntur dan kilat. The Guardian Spirit menjadi gila. Di dalam kabut tebal ini, ia terus-menerus menggunakan gunting tulang emasnya yang berharga untuk memotong hutan, mematahkan banyak batu besar dan pohon. Itu membuat beberapa gunung pendek menemui ujungnya, langsung memotong bagian atasnya. Ini membuat orang tercengang karena gunting tulangnya terlalu mencengangkan. Selama dia mau, dia bahkan bisa memotong puncak gunung. Itu sangat layak untuk menjadi artefak berharga yang misterius. Orang kecil itu sangat tenang dan dia menyembunyikan tubuhnya di dalam kabut. Dia terus-menerus menggerakkan tubuhnya dan mengubah posisinya, menunggu kesempatannya. Terbukti, gunting tulang ini banyak mengonsumsi energi. Bahkan sesuatu yang sekuat roh penjaga emas ini tidak bisa terus-menerus mentolerirnya. Itu hanya mengaktifkannya beberapa kali, namun tubuhnya tiba-tiba bergoyang dan hampir jatuh ke tanah. Itu sangat marah. Dia jelas merasakan bahwa si kecil berada di depannya dan mengaktifkan guntingnya yang berharga untuk menebasnya dalam satu serangan. Namun serangannya selalu meleset. The Guardian Spirit berhenti bergerak dan merespon dengan hati-hati.
Gunting tulang diletakkan di atas kepalanya, siap menyerang pada saat itu juga. Kedudukan kemegahan ilahi menjuntai dari artefak berharga, dan niat membunuhnya membuat orang gemetar di setiap arah. Sosok manusia melintas dan muncul di belakangnya. Mata roh penjaga sedingin es, namun tidak berbalik. Gunting berharga di kepalanya langsung terbang, dan dengan suara kaca, tubuh orang itu langsung terpotong menjadi dua. Darah segarnya keluar, dan jeritan celaka bergema di dalam hutan. Trenggiling marah karena tahu itu membunuh orang yang salah. Itu hanya bandit ganas yang telah dilempar lawannya. Itu dengan cepat kembali ke pertahanan, tapi sudah terlambat. Sebuah seberkas sinar cahaya yang menakutkan melesat ke arahnya, dan itu seperti tombak dewa yang menembus langit saat itu menembus dadanya. Cila, tercium bau terbakar, dan sisik serta dagingnya pecah di tempat. Bongkahan mulai rontok, memperlihatkan tulangnya. Di kejauhan, lelaki kecil itu memegang cermin berharga seukuran telapak tangan yang dipenuhi warna. Itu dipoles dan terbuat dari tulang berharga yang berkilauan yang berisi kekuatan yang menakjubkan. Tepatnya, potongan tulang berharga itulah yang dia peroleh dari antara alis Suwani selama waktu itu. Melalui pengasuhan selama bertahun-tahun, itu diubah menjadi cermin berharga yang memiliki kekuatan ilahi yang menakutkan oleh si kecil. Karena dia telah menangkap peluang, dia secara alami tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Orang kecil itu mengangkat tangannya, dan dengan suara honglong, seberkas cahaya ilahi yang indah bersinar seperti pedang tajam yang menebas ke bawah. Kali ini, itu mengenai kelemahan roh penjaga. Sebelumnya, ketika Trenggiling menggunakan teknik gerimis ringan, ia tidak bersisik, sehingga memungkinkan si kecil untuk menangkap peluang itu. Petir telah meretakkan beberapa tulangnya, dan karena itu, dia sudah menderita luka parah. Cahaya yang dipancarkan dari cermin tulang yang berkilau dan tembus cahaya itu juga merupakan jenis petir. Itu sangat brilian, dan kekuatannya menakjubkan karena serangannya seperti milik dewa petir. Beberapa potongan tulang itu segera jatuh, dan roh penjaga menderita luka dalam yang parah. Itu memancarkan suara terguncang dunia, karena tidak pernah bisa diharapkan bahwa manusia seperti serangga itu begitu kuat. Jika diberi kesempatan, itu pasti akan memulai pembantaian gila-gilaan. Itu dengan cepat membalikkan gunting tulang emas itu dan menyerang ke arah si kecil dengan maksud untuk melenyapkannya. Serangannya sudah terbuka, bagaimana si kecil bisa membuat kesalahan? Simbol rumit dan misterius muncul di cermin tulang di tangannya. Itu memancarkan cahaya yang paling indah dan berkembang saat menembus bagian dalam Trenggiling. Organ dalamnya hancur setelah Trenggiling menghadapi serangan paling kritis, dan tidak lagi yakin bisa menyelamatkan hidupnya. Setelah si kecil berhasil, dia mundur dan tidak melawan lagi. Dia dengan cepat melarikan diri dan bersembunyi di dalam kabut. Setelah cahaya gemetar dari suara Weng, gunting tulang emas itu melesat di udara, bahkan mengiris tanah pegunungan. The Guardian Spirit menjadi gila saat mencari si kecil. Namun, itu hanya menunjukkan kekuatannya yang menakutkan, dan tidak dapat menemukan lawannya. Mata si kecil bersinar dan jernih saat dia bersembunyi di kegelapan. Tangannya memegang cermin tulang yang hangat dan lembab berkilau saat dia bersembunyi, mempersiapkan pukulan fatal terakhirnya. Namun, bahkan tanpa menunggunya untuk bertindak, roh penjaga mengeluarkan jeritan celaka karena perubahan mengejutkan terjadi padanya. Seluruh tubuhnya retak terbuka saat simbol emas berkedip-kedip. Setelah suara peng, tiba-tiba pecah. Ambisinya terlalu besar, dan dia terus berusaha untuk memperbaiki dan memelihara gunting yang berharga itu dengan harapan gunting itu akan bersinar dengan kehidupan lagi untuk melawan kehendak surga. Tentu saja gagal, dan juga merusak fondasinya sendiri. Setelah mengalami pertempuran besar, tubuhnya meledak sepenuhnya.
The Guardian Spirit hancur dan mati secara tragis di tempat. Sebuah cahaya keemasan melintas, dan gunting emas itu jatuh dari udara dan jatuh ke lantai gunung. Episode ke-85, dengan judul Harvest. Langsung ke dalam alurnya. Mata si kecil berbinar-binar, dan jantungnya sangat panas. Terlepas dari semua luka berat yang dideritanya, dia dengan cepat bergegas. Di lantai gunung, gunting tulang emas yang misterius dan kuat beredar dengan kemegahan kabur dan berharga. Itu diletakkan di atas puing-puing karena memancarkan kekuatan yang membuat jantung orang berdebar-debar. Ini benar-benar artefak berharga yang menakutkan. Pria kecil itu sangat gembira saat dia mengambil gunting yang berharga itu, dan dia memegang di dalam tangannya, memutarnya saat dia mengamatinya. Setelah menyusut, ternyata hanya seukuran telapak tangan. Keseluruhannya berwarna kuning keemasan, dan cahayanya yang indah menyilaukan. Tak perlu dikatakan, ini adalah harta langka dengan nilai yang sulit diukur. Saat ia duduk di tangannya, beratnya melebihi semua logam di dunia ini. Itu dibuat dari tulang rahang atas dan bawah, namun jika seseorang tidak mengamati dengan cermat, mereka tidak akan mengenali ini. Karena pemolesan dan perawatan yang telah dialaminya, itu berkilau dan tembus cahaya, dan telah mengalami perubahan besar sejak lama. Pada kenyataannya, itu sangat indah. Sepertinya itu ditempa dengan cermat oleh master luar biasa yang menanamkan seluruh hati dan jiwanya ke dalamnya. Dua naga bertanduk yang hidup dan seperti hidup yang tampak seolah-olah mereka muncul langsung dari legenda yang terjalin bersama. Gunting tulang tidak terlihat setajam itu, dan terasa sangat halus juga. Namun, itu sangat menakutkan dalam pertempuran, dan itu bisa dengan mudah membelah puncak gunung menjadi dua. Beberapa pola misterius tertanam di tulang emas. Mereka tidak jelas dan juga sangat kuno. Mereka tepatnya adalah binatang ganas archaik yang menakutkan, naga bertanduk, tapi mereka bukanlah simbol, melainkan hanya dekorasi yang indah. Pemandangan suku yang dimusnahkan memang diciptakan oleh makhluk itu. Si kecil mengaktifkannya sedikit, dan dia sekali lagi melihat pemandangan di mana mayat terbaring di tanah. Asal gunting tulang ini sangat mencengangkan. Tanpa ragu, ini adalah alat pembunuh yang hebat. Kalau tidak, bagaimana itu bisa menciptakan pembantaian seperti itu? Jika gunting ini digunakan untuk melawan musuh, tidak akan ada yang tersisa. Si kecil mengujinya sekali lagi, dan gunting yang berharga itu terbang keluar. Dengan suara weng, punggung bukit berbatu di depannya langsung terpotong menjadi dua. Melihatnya membuatnya tercengang, karena kekuatannya benar-benar terlalu besar. Namun, ada kerugiannya. Hanya serangan tunggal ini telah menghabiskan sejumlah besar energi esensi si kecil, membuat tubuhnya kelelahan saat dia terhuyung. Konsumsinya terlalu besar. Saya tidak bisa menggunakannya dengan mudah, kata si kecil dalam hati. Tidak heran roh penjaga harus mengeluarkan banyak usaha untuk menggunakan artefak berharga ini. Menggunakannya beberapa kali telah menyebabkan tubuhnya bergetar, memicu penyakit tersembunyi dan akhirnya membelah tubuhnya. Saya bukan terenggiling, dan tulang ini tidak berasal dari spesies yang sama dengan saya. Aku tidak perlu melawan surga untuk membangkitkan tulang emas ini, jadi aku akan memperlakukannya seperti artefak berharga yang langka. Dengan begitu, saya tidak akan melukai tubuh saya sendiri. Petik 2. Mata lelaki kecil itu sangat cerah saat dia mengagumi gunting berharga ini. Baginya, artefak tulang emas yang berkilau dan halus ini tidak menyakitinya sedikit pun, sebaliknya, itu bisa melindunginya. Dengan suara siu, gunting tulang itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan memasuki salah satu kawah vulkanik. Magma bergulung ke atas dan ke bawah saat melayang di dalam, dan dipelihara oleh energi esensi dunia. Itu disingkirkan begitu saja oleh si kecil. Kabut mulai menyebar, dan
Permukaan gunung secara bertahap memulihkan kedamaian dan kejernihannya. Bulan keperakan tergantung di atas kepala, dan tanahnya penuh dengan lubang. Kehancuran mencapai sejauh mata memandang, dan semua pohon di dekatnya dihancurkan. Suara erangan yang menyakitkan bergema dari kejauhan. Ketika si kecil bertarung dengan roh penjaga, seluruh permukaan gunung secara praktis dihancurkan. Secara alami, sekelompok bandit ganas terluka dalam dampaknya. Terutama karena Trenggiling sangat besar, setiap kali menyerang atau menggunakan artefaknya yang berharga, puing-puing akan terbang ke langit dan menabrak banyak orang. Setidaknya 20 hingga 30 bandit ganas tewas. Ketika awan dan kabut menghilang, keadaan medan perang menjadi jelas. Sekelompok bandit ganas berdiri dari balik batu-batu besar di kejauhan dan menatap. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa menggigil di seluruh tubuh mereka karena mereka semua tercengang. Roh penjaga tersesat dan mati di dalam pegunungan. Bagi mereka, seolah-olah legenda telah dihancurkan, karena kekuatan serangannya terlalu besar. Orang harus tahu bahwa roh penjaga ini seperti dewa bagi mereka yang akan selalu menang, tetapi barusan, ia dibunuh oleh seorang anak kecil. Kamu, membunuh roh penjaga. Binatang ganas kuno yang bereinkarnasi dalam bentuk manusia. Orang-orang ini semua berteriak keras dengan ketakutan menutupi wajah mereka. Wajah mereka pucat, dan tubuh mereka gemetar. Mereka kehilangan roh penjaga mereka, jadi bagaimana mereka bisa bertahan di gurun besar ini sekarang? Mereka pasti akan mati. Masing-masing dari mereka percaya bahwa roh penjaga mereka akan menang dan melahap anak ini sebagai makanan. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa mereka akan melihat hasil yang tidak dapat dibayangkan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin membunuh kami? Seorang bandit ganas menggigil. Ketika mereka membunuh orang secara normal, mereka tidak merasa banyak. Namun, ketika nasib yang sama menimpa mereka, mereka juga menjadi ketakutan. Pasukan yang kami kirim, apakah mereka semua dibunuh olehmu? Mereka ketakutan. Ini hanyalah seorang anak kecil, namun dia membunuh 30 hingga 40 orang mereka sebelum mencari mereka untuk membunuh roh penjaga mereka dan memusnahkan mereka. Bahkan memikirkannya itu menakutkan. Pada saat ini, lelaki kecil itu seperti iblis di dalam hati mereka. Aku tidak membunuh orang-orang itu, dan aku tidak berencana memenggal kalian satu persatu. Orang kecil itu dengan tenang berkata. Orang-orang itu terkejut, dan mereka langsung menjadi gila karena kegembiraan. Bertahan hidup lebih penting dari apapun. 30 atau 40 orang itu masih hidup. Bos menunjukkan ekspresi aneh. Tidak, mereka semua terkubur di dalam perut hewan liar. Si kecil menjawab, kamu, ekspresi semua orang berubah, tapi mereka langsung mengerti. Ini adalah anak yang tidak tahan melihat darah, jadi dia tidak bertindak secara pribadi. Namun, tidak mungkin dia membiarkan mereka pergi. Kakek kepala berkata bahwa bersikap lunak terhadap orang jahat sama dengan membiarkan mereka terus bertindak sesuka mereka, jadi hanya lebih banyak orang yang akan mati. Orang kecil itu dengan lembut berkata sambil mengangkat pergelangan tangannya. Serangkaian gigi binatang buas yang berkilau dan tembus cahaya muncul, dan setiap gigi transparan. Mereka seputih giok, dan ini adalah artefak berharga pertama yang diperolehnya. Itu dulunya milik roh penjaga dari desa Serigala. Ci. Suara pemisahan udara terdengar, dan 42 titik cahaya seputih giok terbang ke arah orang-orang itu. Dengan suara pupuh, darah terciprat ke udara karena banyak bandit ganas yang lumpuh, kehilangan semua energi esensi di dalam tubuh mereka. Tidak, kamu. Mereka khawatir, takut dan takut. Bagi mereka kehilangan kekuatan pertempuran di gurun besar ini sama dengan mendorong mereka ke neraka. Bagaimana mereka akan bertahan melawan binatang buas? Bos ingin melarikan diri,
yang membuat si kecil memprioritaskan kembali fokusnya. Gigi tulang seputih salju terbang keluar, berputar di sekelilingnya. Mengerahkan beberapa kekuatan untuk membuat gerakan memutar, dia sepenuhnya melenyapkan simbol di dalam tubuhnya. Tidak, jangan lakukan itu. Namun, semuanya sudah terlambat. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 orang jatuh ke lantai. Mereka merintih dan terengah-engah saat hati mereka dipenuhi teror. Dari saat si kecil memasuki gunung sampai sekarang, dia mengalahkan banyak orang, tapi dia tidak membunuh siapapun. Dia membiarkan mereka pergi dengan hidup mereka dan membiarkan gurun besar memurnikan orang-orang jahat ini. Saya ingin tahu dari mana asal Anda dan untuk siapa Anda bekerja. Si kecil memulai interogasinya. Dia ingin tahu kekuatan mengerikan seperti apa yang dimiliki bandit-bandit kejam ini pada akhirnya. Awalnya, para bandit itu tidak kooperatif, tetapi pada akhirnya, mereka mengakui segalanya. Little Western Sky, orang kecil itu bergumam pada dirinya sendiri. Bandit ganas menyebut nama ini, tapi yang mereka ketahui terbatas. Mereka hanya bertindak di bawah perintah untuk mencari harta karun dewa tertinggi. Dikabarkan bahwa itu sudah muncul, dan mereka mengumpulkan banyak emas hitam demi menerobos simbol mantra kuno. Ada lebih dari satu kelompok bandit ganas, tapi mereka adalah satu-satunya kelompok bandit yang benar-benar memiliki roh penjaga yang kuat. Terenggiling ini berasal dari Little Western Sky. Setelah menyelesaikan semuanya, saraf tegang si kecil itu akhirnya mengendur. Dia mendudukkan pantatnya ke bumi, langsung berbaring di tempat. Pikiran dan tubuhnya sama-sama kelelahan, dan ada banyak lubang berdarah di dalam tubuhnya. Tulang punggungnya hampir patah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah dan memar. Selama pertempuran ini, lukanya sangat parah, namun dia bertahan sampai sekarang. The Guardian Spirit mati, dan kelompok bandit ganas itu kehilangan kekuatan tempur mereka. Orang kecil itu benar-benar santai saat dia berbaring di sana tanpa bergerak, dan tidak ingin bangun lagi. Simbol berkedip saat mereka secara otomatis menyembuhkannya saat dia membuat erangan yang menyakitkan. Pertempuran ini benar-benar berbahaya. Dia praktis menyerahkan nyawanya dan hampir mati di sini. Dia telah bertukar ratusan pukulan dengan Guardian Spirit, dan dia mengandalkan kemauan yang kuat untuk bertahan sampai sekarang. Dia akhirnya bisa santai sekarang. Dia sudah lama berhenti berdarah, dan isi perutnya mengeluarkan suara pipa. Dagingnya sedang direkonstruksi saat tubuhnya secara bertahap dibangun kembali. Zizi, Hairy Ball muncul dan menunjuk ke kejauhan. Yang dimaksud adalah, saya telah mengendalikan semua tunggangan bandit. Ia melihat bahwa luka si kecil sangat parah, jadi ia meraih telinganya dan menggaruk kepalanya. Itu tidak bisa membantu tetapi melepaskan jeritan celaka, dan yang dimaksud adalah, aku perlu mengeluarkan darah lagi. Saya sangat tidak beruntung. Berhentilah berpura-pura berteriak, ini tidak seperti aku memintamu untuk menggunakan darahmu yang berharga untuk menyelamatkanku. Pria kecil itu mengerutkan hidungnya saat berbicara, dan mengeluarkan stoples giok dari dadanya. Dia mengambil dari toples pil berharga yang mengeluarkan aroma manis. Hairy Ball segera mulai berteriak putus asa. Ia melompat dan bergegas ke atas dan ke bawah sambil membuat gerakan dengan cakar kecilnya. Cukup, jangan berteriak lagi. Aku akan mengakui ini dimurnikan menggunakan darahmu, tapi itu hanya sisa dari sebelumnya. Si kecil dengan rasa bersalah menjelaskan. Dengan suara gulu, dia menelan obat yang berharga itu. Seketika, energi esensi melonjak ke seluruh tubuhnya saat pil obat segera larut, memperbaiki lukanya dengan efek ilahi. Hairy Ball sangat kesal dan bergegas saat dia mengambil toples giok ini untuk menuangkan isinya ke mulutnya sendiri. Namun, ternyata toples itu kosong, dan berteriak dengan marah sebelum segera membuang toples tersebut jauh-jauh. Hairy Ball,
Obat itu dimurnikan dengan darahmu sendiri. Mengapa Anda ingin memakannya juga? Jika tidak, ketika kita kembali, kita akan membuat kelompok lagi. Si kecil bertanya dengan nada berdiskusi. Zizi, Hairibol mengepalkan tangan emas kecilnya dan memutar matanya secara berlebihan untuk menunjukkan rasa jijiknya. Bahkan jika Anda membunuhnya, itu tidak akan setuju. Ayo pergi. Setelah 1 jam, si kecil berdiri dengan antusias sekali lagi. 3 kawah vulkanik muncul, dan magma menetes keluar ke tubuhnya, mengisi kembali energinya. Banyak gunung juga hancur sampai mati oleh puing-puing yang beterbangan, dan hanya tersisa 30-40. Itu cukup untuk membawa tubuh besar terenggiling yang retak, yang merupakan barang berharga yang tidak bisa dia tinggalkan. Hairibol, kamu harus menghadapi bandit ganas ini. Orang kecil itu memerintahkan. Setelah berjalan keluar beberapa li, si kecil bertemu dengan kepala suku yang dengan cepat berlari dengan wajah penuh kecemasan dan kekhawatiran. Hati si kecil itu sangat hangat. Kepala suku sangat khawatir karena dia sudah lama tidak melihatnya kembali, dan bersiap untuk bertarung dengan kehidupan lamanya. Kakek, aku di sini. Nak, kamu tidak ada yang terjadi. Itu terlalu bagus. Kepala desa sangat bersemangat. Ketika dia melihat lebih dari 10 binatang buas membawa tubuh terenggiling emas yang retak, dia bahkan lebih terperangah. Membunuh roh penjaga itu. Aku membunuhnya. Si kecil mengangguk. Hahaha, kepala desa tertawa terbahak-bahak saat air mata menetes dari matanya. Dia sangat senang dan senang, karena dia merasa bahwa anak ini telah benar-benar tumbuh, dan sekarang mampu terbang ke cakrawala yang jauh. Mereka kembali bersama, dan bertemu dengan kelompok orang dewasa lainnya setelah berjalan 10 li lagi. Ini tepatnya adalah kelompok laki-laki yang terdiri dari Si Linghu, Si Feijiao dan yang lainnya. Semua mata mereka merah, dan mereka memiliki sikap yang seolah-olah akan berjuang untuk hidup mereka. Apa? Kau membunuh roh penjaga yang sangat besar itu. Sekelompok pria itu tercengang kemudian mereka semua mulai tertawa keras. Kegugupan dan kekhawatiran mereka segera terbawa angin saat mereka membawa rampasan perang kembali ke desa. Saat ini, desa Batu sangat sepi. Selain mereka, semua orang telah dievakuasi. Cepat, kejar mereka sepanjang malam dan panggil mereka kembali. Untuk acara bahagia yang begitu besar, mereka tentu saja tidak bisa menunggu fajar. Mereka ingin agar semua penduduk desa tahu, agar hati mereka tidak khawatir atau cemas. Kakek, aku akan tidur dulu. Si kecil tidur sangat nyenyak. Saat dia bangun lagi, hari sudah malam di hari kedua. Pada saat ini, aroma daging di desa menyerang lubang hidung saat mereka berbicara dan tertawa. Semua penduduk desa telah kembali, dan senyuman indah terpancar di wajah mereka masing-masing. Semua bibi dan nenek ini menyeringai lebar saat mereka memilah-milah daging roh penjaga. Daging yang direbus di dalam panci, dan mereka memancarkan cahaya warna-warni yang lemah. Energi esensi sangat melimpah sehingga bahkan sedikit menakutkan. Anak-anak itu berlarian ke sana kemari sambil berteriak dan berteriak. Ini adalah daging dari roh penjaga. Mereka bahkan tidak berani memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi hari ini mereka merasa puas dengan hal itu. Anak kecil, kamu benar-benar kuat. Kamu sebenarnya mampu membunuh roh penjaga. Sekelompok anak-anak mendekat dan mengepung si Hao kecil. Semuanya sangat emosional dan bersemangat. Kakak kecil, sangat kuat. Anda harus mengajari saya dengan baik di masa depan. Mata besar King Feng bersinar karena kekaguman. Sedangkan untuk orang dewasa, kaki mereka terasa sangat ringan, dan mereka tidak bisa merasakan kegembiraan lagi. Daging roh penjaga yang mengandung banyak esensi darah harus ditangani dengan baik, karena ini semua adalah barang berharga yang sulit didapat.
Daging panggang dan rebus ternyata hanya sebagian kecil dari khasiatnya. Mayoritas daging dan tulang diolah bersama dengan obat-obatan lama untuk mencapai efek yang lebih baik. Ini akan sangat bermanfaat bagi semua penduduk desa dan meningkatkan fisik mereka dalam jumlah besar. Bahkan para tetua desa sibuk sepanjang hari. Darah dan otot yang paling berharga semuanya secara pribadi disortir oleh mereka. Memburu terenggiling emas seperti mendapatkan harta karun yang besar untuk desa Batu. Jika mereka menggunakannya dengan baik, itu akan memiliki efek yang luar biasa. Sepanjang malam, semua penduduk desa sangat gembira. Sorakan dan tawa bergema di mana-mana, dan mereka mengelilingi api unggun yang ramai sambil memakan daging roh penjaga yang harum. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.